Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing, kali ini khusus untuk week 2 Agustus 2025. Ya, saya mohon maaf sebelumnya karena tidak ada rekomendasi swing untuk minggu lalu, jadi kita juga tidak ada sesi update ya untuk minggu ini, karena tidak ada saham yang saya berikan di minggu lalu yang perlu kita update. Jadi sesinya hanya ada satu ya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit market outlook dengan IHSG ya di minggu depan seperti apa terlihatnya. Tapi setelah itu kita langsung akan masuk ke rekomendasi minggu depan. Apa saja yang menarik ya di minggu depan. Nah, ya, saya mau mengingatkan ya bagi kalian yang tertarik untuk join ke saham gorengan premium. Linknya ada di bit.ly/khsg premium untuk mendapatkan rekomendasi setiap hari. Karena meskipun rekomendasi di YouTube ini libur, di saham gorengan premium kita tetap memberikan rekomendasi setiap harinya. Dan di mana rekomendasi ini selalu diupdate berkala, dan selalu diberikan reasonnya kenapa saham ini naik dan turun, dan selalu diupdate sampai Anda cuan, atau bahkan dengan jujur akan diberikan kalau ini harus cut loss, seperti itu ya. Nah, tidak lama-lama kita langsung masuk ke overview dari IHSG di minggu depan. Oke, IHSG ini bisa dilihat ya, trennya sebenarnya sangat kuat hingga pada minggu lalu, di mana minggu ini mulai terjadi koreksi. Harganya sudah break dari MA5-nya dan menurut saya akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Nah, kita harus lihat ya, IHSG ini sebenarnya trennya sudah sampai mana. Nah, terakhir, saya sempat memberitahu kalau IHSG ini trennya adalah sesuai dengan garis ini. Di mana garis resistance di 7.211 ini selalu menjadi resistance yang sangat kuat. Di mana di Mei dan Juni di sini sempat tercapai tapi break turun lagi. Ketika dia break, berarti kita harus meningkatkan resistance-nya. Awalnya saya mengira itu hanya sampai ke 7.431. Tetapi di sini ternyata dia masih menguat dan ternyata dia memantul. Nah, kemungkinan yang paling besarnya di minggu depan IHSG ini harganya akan berkoreksi ke 7.430 ini ya. Karena ini adalah semacam kayak false breakout-nya aja ternyata dari harga puncaknya di resisten 7.430 yang sebenarnya masih akan dikoreksi menuju ke sana lagi. Nah, setelah itu adalah baru penentuan apakah harganya justru melemah ya. Kalau kita lihat dia melemah lagi sampai ke 7.200, kemungkinan dalam 1 bulan ke depan mungkin akan ke 7.011 lagi. Kalau harganya menguat, kemungkinan dia akan menguji ke 7.776 ya. Tapi menurut saya masih targetnya tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Yang penting kita bisa lihat saja di minggu depan. Menurut saya, prediksi saya akan terkoreksi sampai at least ke 7.440 sampai 7.430 di sekitar ranges yang menjadi supportnya yang dulu sebagai resisten di Desember 2024. Jadi kemungkinan IHSG akan berkoreksi. Jadi kalian harus siap-siap, kemungkinan saham-saham yang kalian pegang mungkin akan melemah. Nah, makanya kita akan sesuaikan dengan rekomendasi saya dengan beberapa saham-saham yang akan tetap menguat di tengah penurunan IHSG sementara, di tengah bagaimana IHSG menentukan tren dulu, baru kita bisa yakin ke arah mana IHSG bergerak. Nah, ini yang kita sebut dengan pola konsolidasi ya. Oke, jadi ada 3 saham yang menurut saya tetap akan menarik di minggu depan. Ketiganya ini gorengan ya. Ketiganya ini gorengan dengan akumulasi yang sangat kuat dari asing. Oke, jadi yang pertama ini ada beef. Nah, beef ini kalau kalian lihat, dia itu menguat sekali dari trennya. Ya. Dia disebutnya sebagai uptrend menengah. Di mana pada pola yang terakhir, dia break dari MA5-nya dan membentuk candle hammer yang sangat kuat. Nah, di sini kita tinggal pasang semacam resistance ya, karena sebenarnya beef ini sudah melewati banyak sekali resistance-nya dan ini akan terus menguat menurut saya dengan patokan
kita ambil aja secara historical mana yang paling tinggi gitu ya, ke yang paling tinggi. Nah, which is di angka ini ya. Nah, dia akan menguji resistance-nya yang sudah jauh sekali di tahun 2020. Ini menjadi patokan harga beef yang terakhir. Nah, kita ambil setengah saja dari targetnya, karena untuk mencapai ke 360 ini mungkin akan butuh waktu lebih lama dari 1 minggu. Tapi target yang saya rekomendasikan itu adalah di 328 untuk beef. Dengan batas amannya pasang di sekitar 2-3%. Oke, kita kembali ke tren jangka pendeknya. Ya, ini merupakan potensi beef yang sangat kuat, di mana batas amannya itu sesuai dengan tren lainnya. Jika dia break dari tren lainnya, Anda bisa melakukan cut loss. Tapi jika tidak, ini akan terus melakukan penguatan sampai ke angka 360. Nah, ini adalah saham yang pertama yang saya merekomendasikan, beef. Yang kedua ini ada MMLP. Nah, MMLP ini polanya beda sekali dengan beef. Ya, polanya menurut saya adalah reversal, di mana candle terakhirnya itu adalah doji. Nah, candle doji setelah pelemahan, ya, setelah downtrend minor seperti ini bisa berarti dua hal, yaitu pembalikan arah. Karena dia setelah downtrend minor, maka kemungkinan akan membentuk uptrend. Nah, harganya sampai kemana? Ya, paling simpelnya sebenarnya adalah targetnya ke puncaknya. Nah, tapi kita akan lihat arah pergerakannya. Jika dia break ke puncaknya, maka target saya, menurut saya, adalah menguji the closest highest-nya di sini. Tapi kita akan pasang dulu ke puncaknya dulu, dengan batas aman adalah jika break dari tren lainnya, maka di angka 2,78% ini, maka Anda bisa melakukan cut loss. Nah, ini juga menarik karena doji ini sebenarnya belum melakukan confirm. Sebenarnya candle doji ini belum menjadi confirm, tapi jika di Senin dia akan ada harga up sedikit, maka dia akan menjadi confirm untuk menjadi stochastic golden cross yang pertama. Di mana Anda bisa lihat setiap kali stochastic golden cross, saham MMLP ini selalu menguat ya. Di sini di poin ini dia stochastic golden cross menguat. Di sini stochastic golden cross menguat, stochastic golden cross menguat. Dan ini bisa digunakan sebagai patokan untuk swing untuk saham MMLP. Saham yang ketiga ya, dan terakhir ini ada DGIK ya, DGIK. Nah, DGIK ini menurut saya menarik karena merupakan kombinasi dari keduanya, kombinasi dari beef dan juga kombinasi dari MMLP. Dari sisi mana? Yang pertama dari sisi uptrend minornya. Ya, DGIK ini uptrend minor seperti beef, tapi dikuatkan juga dengan stokastik yang sedang golden cross seperti MMLP. Jadi ini justru menurut saya cukup menarik ya, karena bisa dilihat ini melakukan pengujian yang melakukan penguatan tren yang sangat signifikan, dikonfirmasi oleh dua indikator. Nah, pergerakannya mungkin akan mengejar ke batas MA5 terakhirnya saja, puncak MA5 terakhirnya yang menjadi bukit di sekitar 109. Kalau dia masih menguat lagi, ya mungkin untuk jangka yang lebih panjang akan menarik sehingga ke 138. Tapi kita lihat saja sampai 109. Kita pasang buy-nya di harga closing terakhir dan batas aman sesuai dengan tren lainnya ya. Sekitar 30% dengan risk to reward ratio paling tinggi dibandingkan dua saham yang saya rekomendasikan sebelumnya. Nah, ini punya potensi yang sangat menarik untuk 1 minggu ke depan. Apalagi pergerakannya masih sangat menguat dan tiga sahamnya ini bisa kalian lihat kalau foreign ini mengakumulasi cukup tinggi. Ya, jadi ada 3 saham yang bisa kalian ambil, lakukan analisa lebih lanjut mana yang mau kalian pilih. Pilih salah satu saja dan hold ini selama 1 minggu sesuai dengan analisa saya barusan. Oke, mungkin itu saja
Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bisa ke Telegram atau di kolom komentar terkait rekomendasinya, nanti akan saya jawab ya. Terima kasih.